Banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyisakan kepedihan bagi bangsa Indonesia. Berbagai kalangan kemudian tergerak dan memberikan bantuan, dan negara hadir bagi masyarakat yang sedang mengalami kesusahan di 3 provinsi tersebut. Dan itu terwujud dari yang dilakukan oleh Pertamina sebagai representasi dari negara. Pertamina sebagai BUMN yang terbesar di Indonesia kemudian bergerak untuk memberikan bantuan dan juga penyaluran distribusi BBM LPG agar bisa merata ke seluruh daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seperti apa kemudian yang dilakukan oleh Pertamina ini bisa berjalan lancar dan apa yang kemudian diharapkan dari Pertamina terkait dengan distribusi, penyaluran BBM dan LPG. Sudah bersama saya Agustinus Edi Pramana di podcast Banyak Tanya untuk bertanya dengan sosok yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada saat ini, yaitu Bapak Robert Marcelino Feriesa Dumatubun sebagai Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga. Selamat datang Pak Robert. Siap. Ini Pak atau Mas ya? Mas saja. Mas saja ya, yang supaya lebih akrab ya. Oke. Apa kabar Mas Robert? Alhamdulillah, kabar baik, Mas Edi. Oke, dan terima kasih kedatangannya di podcast Banyak Tanya, persembahan dari Jawa Pos Media. Terima kasih. Sepertinya ini Mas Robert cukup lelah ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pertamina untuk bisa mendistribusikan penyaluran BBM di daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Bagaimanapun karena memang tidak hanya makanan ya, Mas Robert, tapi juga energi perlu disalurkan untuk bisa kemudian menjangkau di seluruh wilayah terdampak. Nah sejauh ini, sampai pekan ketiga ini, bagaimana distribusi yang sudah dilakukan? Karena memang ini kan daerah-daerah yang terdampak ini secara akses infrastruktur terputus ya. Ya. Jalannya, dan itu mungkin menjadi salah satu hal yang PR terbesar bagi Pertamina ya, untuk bisa menyalurkan secara lancar bagaimana BBM dan juga LPG bisa terjangkau ke seluruh masyarakat yang terdampak bencana ini. Ya, baik. Terima kasih, Mas Edi. Buat kami di Pertamina, khususnya Pertamina Patraniaga, tidak ada kata lelah. Merasa lelah pasti, karena ini juga membutuhkan fisik dan juga mental pastinya. Betul. Untuk teman-teman, kawan-kawan tim di lapangan yang terjun langsung di lokasi. Betul. Harus berhadapan tidak saja dengan kendala cuaca, kendala bagaimana medan yang ada, tapi juga dari satu sisi aspek kemanusiaan. Kita menyaksikan bagaimana dampak yang sangat luas, masif, dan cukup bisa dikatakan parah di sana. Betul. Apa yang kami lakukan di 3 lokasi terdampak ini tentunya adalah yang pertama, fokus kami menyediakan energi, baik BBM maupun LPG. Ya. Karena bagi kami pada saat kondisi bencana seperti ini, faktor terpenting menurut kami adalah energi. Kenapa energi? Karena bagaimana kita lihat di sana mobilitas kendaraan untuk mendistribusikan bantuan, kendaraan alat berat yang dipakai untuk membersihkan jalan, membuka jalur yang terputus. Bagaimana kemudian dapur umum bisa beroperasi memberikan bantuan makanan. Termasuk bagaimana tim BPBD, BNPB, kemudian TNI Polri, dan seluruh stakeholder yang bersama-sama melakukan penanganan, semuanya butuh energi. Betul. Baik BBM-nya maupun LPG-nya. Beberapa titik, alhamdulillah per hari ini sudah bisa terbuka atau sudah bisa dilalui dengan kendaraan-kendaraan kecil. Khusus kendaraan kecil untuk sementara ya? Untuk sementara. Nah, walaupun tentunya kendaraan pengangkut energi kami
itu adalah kendaraan dengan kapasitas minimal 16 ton untuk dapat melalui jalur-jalur tersebut. 16 ton itu untuk BBM-nya aja atau seluruh berat keseluruhan kendaraan? Untuk BBM-nya saja. BBM-nya aja ya? BBM-nya saja, sehingga kalau digabung dengan truknya pasti beratnya bisa hampir 20 ton. Wih. Nah, ini yang kemudian juga menjadi tantangan, menjadi challenge bagi kami. Dengan adanya area-area yang terisolir, maka kendaraan ini, jalur darat ini tidak bisa dilakukan pendistribusiannya. Yes. Nah, kami harus memilih dan kami lakukan pendistribusian ini yang pertama, kemudian melalui jalur laut. Yang kedua, melalui jalur darat dengan kendaraan kecil. Yang ketiga, melalui jalur udara. Kami bekerja sama dengan BNPB, dengan TNI Polri, menggunakan helikopter maupun pesawat Hercules, ataupun bahkan pesawat perintis. Dan yang terakhir itu kami juga melakukan pendistribusian bahkan untuk alat-alat berat yang ada di lokasi-lokasi jalur terputus itu harus dipikul. Harus dipikul. Dibawa berjalan kaki ke. Harus jalan kaki ya? Harus jalan kaki. Itu membutuhkan berapa orang untuk bisa mendistribusikan masif ya, maksimal itu? Sampai saat ini kami di lapangan sekitar mungkin ada sekitar 60 sampai 80 relawan yang terjun ke lapangan. Tapi tentunya ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar, distribusi tidak sampai apabila kami juga tidak dibantu oleh petugas ataupun rekan-rekan baik dari BNPB, TNI Polri yang memang mereka sangat solid ya. Saya melihat di lapangan kemarin bagaimana rekan-rekan di BNPB, TNI, Polri tidak mengenal lelah dari pemerintah daerah itu. Betul. Tidak mengenal lelah pagi, siang, sore, malam mereka jalan terus bahkan beristirahat di tempat yang tidak semestinya, di mana di situ terasa lelah disitulah mereka beristirahat. Dan saya pikir ini menjadi hal yang penyemangat bagi kami bahwa energi yang kami kirimkan ada mereka yang kemudian kepanjangan tangan untuk menyampaikan. Nah, tadi Pak Robert mengatakan pendistribusian karena memang jalur daratnya agak masih kesulitan ya. Betul. Lewat laut. Nah, prosesnya seperti apa itu Pak Robert? Apakah itu melalui kapal-kapal besar kemudian bersandar di mana, kemudian disalurkan lewat apa, kemudian untuk mencapai titik yang dituju. Nah, tapi mungkin prosesnya butuh waktu juga ya, karena kalau lewat darat mungkin lebih cepat ya. Tapi ketika lewat laut mungkin agak memutar. Bisa diceritakan Pak Robert? Iya, salah satu contoh yang paling bisa kita ambil perbandingan adalah bagaimana kemudian kami Pertamina Patraniaga itu mencoba untuk mensuplai LPG untuk Banda Aceh. Banda Aceh terlebih dahulu? Atau Banda Aceh ini sebenarnya secara geografis dampak yang diterima ataupun faktor dari kejadian bencana ini tidak seberat seperti pada saat kita bicara area-area di sekitarnya, Sibolga, Pidi, Biren dan sebagainya. Nah, namun posisi Banda Aceh ini kemudian karena akibat putusnya jalur darat tadi, Mas Edi, ini membuat lokasinya menjadi terisolir. Terisolir berbeda dengan pada saat kita bicara Aceh Tamiang yang kemudian rata dengan tanah karena akibat longsor dan lain sebagainya. Nah, kendala putusnya jalur ini yang kemudian membuat mobil tangki kami ataupun mobil tangki LPG tidak bisa masuk ke Banda Aceh. Nah, kalau tadi disampaikan dengan menggunakan kapal, maka kita menggunakan kapal Roro. Kapal Roro ini yang kemudian mengangkut truk LPG yang kemudian harus memutar jaraknya di pelabuhan yang ada di terdekat di sekitar Banda Aceh. Nah, dari situ baru kemudian
truk-truk LPG ataupun truk-truk BBM ini sandar di dermaga, baru dia bisa kemudian melakukan perjalanan untuk masuk ke Banda Aceh. Terisolir karena suplai LPG untuk Banda Aceh itu disuplai dari fuel terminal Lok Semawe. Jadi stok energi untuk wilayah Aceh dan sekitarnya itu memang paling besar ada di Lok Semawe. Nah, pada saat jalur antara Lok Semawe Banda Aceh ini terputus, maka dia harus memutar dengan jalur laut. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ini makan waktu bisa 2-3 hari ya, tertunda. Perjalanan dari yang biasanya hanya ditempuh dalam 1 hari. Jadi makan waktu menjadi 3 harian ya, Mas Robert. Nah, dari Banda Aceh kemudian disalurkan ke daerah-daerah yang mungkin bisa dibilang yang paling membutuhkan itu nanti melalui jalur darat menggunakan truk-truk kecil ya? Sampai saat ini untuk di Banda Aceh kita ada fuel terminal, tapi karena terputus tadi, maka dengan mobil tangki ini itu yang kemudian melakukan pengisian ulang di fuel terminal yang ada di Banda Aceh. Betul. Nah, sejauh ini Mas Robert sudah seberapa persen proses pemulihan untuk bisa distribusi BBM dan juga LPG ke area terdampak di Aceh, kemudian di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat? Karena memang ya dengan pemulihan yang mungkin butuh waktu juga ya Mas Robert. Pasti. Terutama terkait dengan infrastrukturnya, akses jalannya kan itu butuh waktu yang tidak singkat ya, cukup lama juga. Nah, dan kedepannya akan targetnya seperti apa untuk ya harapannya tentunya semua masyarakat ini bisa kemudian mendapatkan BBM dan juga LPG secara lebih reguler lagi lah, seperti itu Mas Robert. Ya, untuk pemenuhan ini Mas Edi, saya pikir kami dari Pertamina, kami berpikir bahwa ini tidak bisa menjadi tugas salah satu pihak saja. Karena menggambarkannya adalah sampai saat ini kami coba memasukkan energi baik melalui darat, laut, dan udara. Ambil contoh di daerah Bener Meriah, Takengon, dan sekitarnya. Ini saya dapat informasi baru hari ini bisa dilalui kendaraan kecil. Tapi sebelumnya hampir sekitar 3 minggu ke belakang, ini benar-benar tidak dapat dijangkau. Sehingga kami mengirimkan energi ke sana yang pertama menggunakan teknologi sling load. Jadi kabel baja kita gantung, LPG-nya diangkut menggunakan helikopter, atau kita menggunakan air tractor. Air tractor ini adalah pesawat yang memang fungsinya kapasitas 4 ton BBM bisa diangkut. Dan ini sebelumnya kita gunakan untuk di wilayah-wilayah BBM satu harga yang terpencil. Kita coba reroute dulu, kita pinjam dulu untuk memenuhi kebutuhan di sana. Nah, ini adalah contingency plan, Mas Edi. Dan begitu juga dengan BBM itu, baik BBM dan LPG sampai saat ini masih kita sudah berhasil mensuplai sekitar 40-50% dari kebutuhan yang ada. Dari total kebutuhan yang dari ada? Total kebutuhan yang di ada. Di 3 wilayah terdampak? Khususnya di wilayah Aceh. Wilayah Aceh ya? Di wilayah Aceh. Untuk Sumatera Utara, alhamdulillah sampai saat ini semua lembaga penyalur SPBU sudah bisa melayani. Walaupun kemudian melayani dengan berbagai dinamika modifikasi. Apabila kemudian belum ada listrik di sana, maka kami menggunakan genset. Apabila kemudian SPBU-nya terkendala karena sebelumnya kebanjiran, maka penjualan kami lakukan secara manual dari mobil tangki langsung menggunakan alat engkol manual ya, dikenal dengan canting namanya. Nah, selain itu misalnya untuk LPG-nya
itu juga kami gunakan airdrop ataupun dilansir melalui kendaraan-kendaraan kecil dan juga kapal-kapal kecil yang menyeberangi sungai. Oke. Nah, tapi alhamdulillah sampai saat ini kami kemarin berhasil mengirim sekitar lebih dari 10.000 tabung LPG untuk melakukan operasi pasar. Nah, inilah yang salah satu langkah yang kami lakukan, seperti pemberitaan sebelumnya terjadi kelangkaan dan sebagainya. Ini berhasil, kemudian kami masuk ke sana dan sampai dengan saat ini kami sudah melakukan penambahan 30 mobil tangki LPG. Kapasitas apabila di total ini sekitar 385 ton untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Aceh. Oke. Nah, selain kemudian kalau kita bicara Sumatera Utara lebih kondusif daripada Aceh. Begitu juga dengan Sumatera Barat atau Sumbar. Sumbar juga alhamdulillah tantangannya tidak sebesar pada saat kita harus masuk ke wilayah Aceh. Aceh ya. Betul. Nah, dari 3 wilayah ini berarti yang paling terdampak lumayan cukup ya bisa dikatakan parah itu wilayah Aceh ya, Aceh. Betul. Dan ini memang butuh sinergi bersama ya, bukan hanya Pertamina saja mungkin, tapi juga institusi yang lain yang untuk bisa setidaknya ya supaya BBM dan LPG dan juga bantuan lain itu bisa masuk merata ke masyarakatnya, Mas Robert. Betul. Pembukaan jalur yang terputus itu sangat mengandalkan dari pemerintah daerah, Mas Edi. Kemudian bagaimana masyarakat bisa berkomunikasi dengan lebih lancar, berkoordinasi, pasti di sana butuh jaringan internet. Itu dia. Yang ketiga, bagaimana kemudian rumah sakit dapat beroperasi, posko-posko dapat beroperasi, bagaimana kemudian bantuan itu bisa termonitor, pasti butuh penerangan, butuh listrik. Nah, ini kami harus bahu-membahu karena pada saat tidak ada listrik maka SPBU beroperasi tidak maksimal. Betul. Kami harus menggunakan genset. Pada saat rumah sakit misalnya butuh listrik untuk pelayanannya, UGD dan sebagainya, maka kawan-kawan PLN sudah mengirim genset untuk membackup ketersediaan listrik. Tapi perlu diketahui juga bahwa genset harus menggunakan bahan bakar. Pasti. Bahan bakarnya kami supply ke sana. Nah, sinergi antara pemerintah, BUMN ini saya pikir memang menjadi hal yang terpenting supaya pemulihan wilayah terdampak itu semakin cepat. Iya, benar Mas Robert. Nah, kalau boleh tahu Mas Robert, sebenarnya di daerah Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, berapa banyak sih SPBU yang terdampak, yang mungkin tersapu longsor ataupun tersapu banjir? Ada berapa banyak unit yang di sana yang terdampak? Begitu kejadian bencana ini terjadi, Mas Edi, yang pertama kami lakukan itu yang pertama adalah melakukan pengecekan, memeriksa, kami berkoordinasi apakah ada sarana fasilitas energi yang kemudian terdampak. Bisa dikatakan hampir pada saat itu khususnya wilayah Aceh itu SPBU kami semuanya terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam arti dampak secara langsung adalah bahwa ada SPBU yang kemudian terdampak banjir dan longsor, banjir bandang ya, yang kemudian membawa material. Maka itu membuat SPBU menjadi terendam. Tidak bisa beroperasi. Tidak bisa beroperasi. Nah, dampak yang secara tidak langsung adalah sebenarnya bagaimana kemudian kembali lagi tidak adanya faktor-faktor penunjang yang diperlukan untuk operasional SPBU. SPBU tidak teraliri listrik, maka tidak bisa beroperasi.
pada saat itu jaringan komunikasi lumpuh, maka salah satu pelayanan BBM subsidi tepat yang menggunakan barcode ini memerlukan internet, tidak bisa dijalankan. Nah itu Mas Robert, selama ini kan kadang menggunakan barcode ya untuk email Pertamina itu. Nah ketika itu terjadi di situasi yang terjadi di Aceh dan Sumatera Barat dan Sumatera Utara, itu apakah masih menggunakan atau seperti apa kebijakan dari Pertamina? Iya, betul Mas. Jadi ini juga sebenarnya kehadiran pemerintah itu sangat penting pada saat terjadinya bencana seperti ini. Yang kami lakukan adalah kami berkoordinasi dengan BPH Migas sebagai badan pengatur hilir migas yang kemudian melakukan monitoring serta mempunyai kewenangan bagaimana BBM subsidi itu dialirkan. Nah, apa yang dilakukan adalah kemudian BPH Migas mengeluarkan kebijakan. Dan ini yang menjadi pegangan kami di lapangan, bahwa dengan adanya kasus kejadian bencana ini untuk beberapa lokasi yang memang terdampak dan kemudian tidak dapat mendapatkan akses internet dalam rangka subsidi tepat, itu dilakukan penjualan secara manual. Disebutkan relaksasi barcode sehingga tidak menggunakan barcode. Dan perlu juga disampaikan bahwa dengan situasi bencana saat ini, maka penyaluran energi BBM LPG, bagaimana disalurkan, bagaimana pengaturannya, tentunya ini juga sudah melewati proses pengkondisian ataupun penyesuaian, sehingga kita tidak lagi melakukan apa yang biasanya dilakukan, tapi kita sudah beyond, kita sudah melakukan sesuatu yang justru bahkan sebelumnya belum pernah kita lakukan. Tapi yang penting untuk sampai BBM dan energi ini harus sampai dulu ke masyarakat, fokusnya di situ. Nah, terkait dengan supply nih, Mas Robert, di Sumatera itu kan ada 2 kilang ya, Pelaju sama Riau ya, di Dumai kan Riau. Nah, untuk proses pendistribusian energi terutama BBM dan LPG, apakah cukup dari 2 kilang itu di Pelaju dan Dumai, atau juga melibatkan juga dengan kilang-kilang yang berada di Pulau Jawa? Baik, untuk ketersediaan energinya dalam kondisi aman, Mas Edi. Karena yang pertama, kilang Dumai tidak terdampak, kilang Pelaju juga dalam kondisi aman. Sehingga 2 kilang ini sebagai kilang-kilang yang memang tugasnya memproduksi ketersediaan energi untuk wilayah Sumatera, itu tidak terkendala. Tidak terkendala. Justru yang terkendala adalah bagaimana menyalurkan sampai ke wilayah terdampak. Nah, ini yang menarik akhirnya, seperti saya sampaikan tadi, bagaimana kita menambah sekitar 30 mobil tangki LPG. Ini justru mobil tangki LPG ini atau skiteng ini ditambahkan bahkan sampai didatangkan dari Pulau Jawa. Khusus untuk mobil tangkinya Khusus mobil tangkinya. Armadanya itu kita datangkan dari Pekanbaru, kita datangkan dari Jambi, kita datangkan dari Palembang, bahkan kita datangkan dari Pulau Jawa. Dengan penambahan mobil tangki, dan ini baru bicara mobil tangki LPG. Mobil tangki BBM-nya juga sama. Kita datangkan dari bahkan sampai luar Sumatera, dari Pulau Jawa, bahkan sebagian dari daerah-daerah Jawa Timur. Penambahan armada kendaraan ini pasti harus diikuti dengan awak mobil tangkinya. Nah, benar itu. Awak mobil tangki ini sampai saat ini sekitar 85 sudah kita datangkan untuk khusus kemudian mengemudikan mobil tangki yang ada, menambah kekuatan dari awak mobil tangki
Supaya apa? Supaya mobil tangki ini bisa beroperasi 24 jam. Betul. Nah, awak mobil tangki ini berasal dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Pulau Jawa, dari sebagian Sumatera Selatan, tidak saja dari daerah-daerah di sekitar Sumatera Utara. Dan justru yang menjadi menarik adalah kenapa perbantuan ini kita lakukan. Karena awak mobil tangki yang ada di wilayah Sumatera bagian utara saat ini, mereka masih tetap bekerja, tetap mengemudikan mobil tangki itu sampai ke daerah terdampak paling dekat yang bisa dijangkau. Padahal dengan kondisi mereka sendiri juga tidak tahu keluarganya itu nasibnya seperti apa. Karena keluarganya juga terdampak, Mas. Nah, ini yang kemudian kami juga angkat topi, kami sangat memperhatikan bagaimana kemudian kesehatan, kemudian bagaimana jaminan terhadap para operator, para pekerja awak mobil tangki ataupun juga pekerja Pertamina yang ada di lokasi ini menjadi fokus untuk baik dari sisi kesehatan, keselamatan. Karena banyak sekali bagaimana kita bisa bayangkan, Mas Edi, teman-teman yang ada di fuel terminal di Lok Semawe, kemudian teman-teman yang ada di Banda Aceh, di cabang Banda Aceh, itu juga semua rumahnya terendam, rumahnya juga hilang juga, keluarganya juga sebagian sampai sekarang belum ditemukan. Tapi karena tugas, mereka juga tetap harus di lapangan berjibaku. Justru gimana caranya untuk menyampaikan energi itu ke pengungsian gitu. Ya, Mas Robert, saya mewakili Jawa Pos, ya sangat salut terhadap peran dari karyawan-karyawan Pertamina ini di tengah bencana. Betul. Bahkan keluarga mereka juga mungkin juga terdampak ya Mas Robert, tapi masih tetap untuk bekerja supaya bisa menyalurkan BBM ini ke masyarakat semua ya, masyarakat luas. Dan memang luar biasa sekali Mas Robert, terima kasih dedikasi dari teman-teman Pertamina ini sangat luar biasa. Nah, terkait dengan bagaimana kondisi teman-teman Pertamina yang di Lok Semawe terutama ya. Pertama-tama untuk penanganannya seperti apa Mas Robert? Pasti kan ketika ada kejadian luar biasa bencana ini kan yang pertama kali yang dilakukan adalah menelpon atau mengetahui kondisi dari teman-teman di Pertamina yang di wilayah terdampak tersebut. Ya, kami dari Pertamina, khususnya Patra Niaga, Mas Edi, kami yakin betul, kami paham betul bahwa operasional ataupun kegiatan proses bisnis tidak bisa berjalan kalau faktor manusianya tidak dalam kondisi yang sempurna atau oke gitu ya. Sehingga kami tidak kemudian melihat ini kerugian secara sarfasnya seperti apa, ini kerugian secara ekonominya berapa, itu prioritas kesekian. Tapi prioritas pertama kami adalah memastikan bahwa siapapun yang berada di dalam wilayah kerja Pertamina kami, itu harus kami pastikan terlebih dahulu kondisinya seperti apa. Untuk rekan-rekan yang kemudian ada di fuel terminal, ada di lapangan, itu kami lakukan pengecekan bagaimana kondisinya, apakah dalam hal ini terdampak keluarganya sudah ada kabar atau sudah ada informasi, karena jalur komunikasi pada saat itu terputus. Pasti iya. Dan Pertamina ini kami pekerjanya rata-rata adalah karena kami BUMN, maka ada rotasi mutasi yang dilakukan. Sehingga tidak semua pekerja itu juga keluarganya ini ikut. Bisa kita bayangkan misalnya pekerja yang ada di Aceh, pada saat keluarganya juga ada di Aceh,
beliau sedang bekerja, bencana itu terjadi, keluarganya ada di rumah. Keluarganya terdampak, harus naik ke atap rumah, sementara yang bersangkutan harus berjibaku menyelamatkan aset supaya tetap bisa beroperasi. Nah ini kan dilematis ya, Mas Edi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pekerja karyawan yang kemudian ditugaskan di Aceh, tapi keluarganya itu ada di luar Aceh. Keluarganya ada di Medan, ada di Jawa, ada mungkin di Sumatera Selatan dan sebagainya. Begitu kejadian itu terjadi, maka kami juga harus memberikan informasi terhadap keluarganya yang bertanya, bagaimana suami saya, bagaimana kakak saya, bagaimana famili saya yang bekerja di Pertamina kondisinya seperti apa dan sebagainya. Nah itulah yang kemudian menjadi fokus kami. Yang pertama adalah people-nya harus kita amankan, harus kita selamatkan. Betul. Baru kita bicara next step, ayo dengan sumber daya manusia yang ada saat ini, siapapun sekarang harus menempatkan diri sebagai relawan, siapapun, jabatannya apapun, posisinya di bagian apapun, sekarang juga harus turun untuk kemudian mendistribusikan bantuan dan ikut dalam tim relawan bencana tersebut. Oke Mas Robert, memang sebagai salah satu BUMN energi ya di Indonesia, yang Pertamina memang hadir representasi dari negara untuk bagaimana memulihkan masyarakat di daerah terdampak. Betul. Ini ya Mas Robert, dan dedikasinya memang luar biasa teman-teman Pertamina ini. Ya, terima kasih Mas. Ya, dan satu lagi Mas Robert, ada hal yang mungkin teman-teman ini yang belum banyak mengetahuinya terkait dengan Pertamina ini kan sebenarnya bukan hanya untuk proses penyaluran BBM dan LPG saja ya, memulihkan di sana, tapi juga CSR-nya juga memberikan bantuan. Bisa ceritakan Mas Robert, bantuan yang diberikan kepada masyarakat di 3 wilayah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir dan longsor ini, Mas Robert? Ya, kami selain mendistribusikan energi, Mas Edi ya, CSR kami ini juga terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama adalah CSR dari sisi energi untuk membantu BNPB, membantu TNI Polri melakukan evakuasi dengan pesawat, dengan alat berat, membuka jalur dan sebagainya. Yang kedua, kita juga membangun posko di sana. Sampai saat ini sudah cukup banyak posko yang kita sebar. Nah, posko ini kami isi dengan bantuan bahan makanan, pakaian, obat-obatan, kemudian trauma healing untuk anak-anak. Dan ini juga kami sediakan tenaga medis di sana, termasuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang ada di sekitar pengungsian. Nah, yang ketiga adalah kemudian bantuan dalam bentuk bagaimana kita mengirim relawan kami ke sana. Tadi seperti sudah saya sampaikan, sebenarnya bicaranya adalah trauma healing dan bagaimana kemudian memberikan support moral. Tidak saja kepada masyarakat terdampak, tapi juga kepada kawan-kawan BNPB, TNI Polri, pemerintah daerah, siapapun relawan yang ada di sana, itu pun kami juga hadir untuk ayo kita harus sama-sama. Karena dukungan moral ini bagi kami tidak kalah pentingnya selain bantuan barang-barang maupun obat-obatan dan pakaian. Bagaimana kelelahan secara fisik dan mental, bagaimana kemudian kami melihat di lapangan terjadinya mohon maaf aksi-aksi anarkis. Itu bukan karena tidak saja karena mereka lapar dan haus, tapi secara psikis, secara mental mereka sudah lelah.
ini mau sampai kapan gitu kan? Betul. Kapan ini pulihnya? Ya. Bagaimana jalur darat itu, jalur jalan-jalan itu diprediksikan 6 sampai 8 bulan ke depan. Apakah kemudian selama itu mereka harus mereka berpikir seperti itu ya, sampai kapan gitu. Ya. Nah, dukungan moral, bagaimana kemudian kita door to door, bagaimana kita mencoba menempatkan diri tidak saja memberi bantuan, tapi menempatkan diri untuk sebagai teman, untuk paling tidak gimana hari ini sudah sehat ya, bagaimana apa yang kira-kira bisa dibantu. Ini kalau kata anak muda sebatas curhat. Yeah. Tapi bagi kami rasakan itu sangat disambut dengan positif. Yeah. Supaya ada tempat untuk juga mereka secara emosional, secara psikologi ya, mengeluarkan keluh kesah. Mengeluarkan keluh kesah. Betul. Oke, Mas Robert, terakhir ini Mas Robert, karena memang sebenarnya sih masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin ya sesuai dengan podcast kita banyak tanya ya. Saya akan banyak menjawab. Tapi kita terbatas durasi waktu, Mas Robert. Baik. Ini terakhir, Mas Robert, terkait dengan bencana yang melanda ya, kita juga pastinya turut berbelasungkawa dalam-dalamnya ya terkait korban yang ada di Sumatera Utara, Aceh dan juga Sumatera Barat. Semoga bencana kemanusiaan ini lekas berakhir, pemulihan juga cepat selesai, dan semoga masyarakat di sana kembali bangkit. Harapan dari Pertamina terkait dengan kejadian luar biasa di 3 provinsi ini apa, Mas Robert? Kemudian ya harapan untuk masyarakat yang terdampak, kemudian secara umum ya untuk pemerintah secara luas seperti apa, Mas Robert? Baik, terima kasih Mas. Pertama-tama pasti harapan Pertamina adalah kita berharap bahwa sinergi yang sudah dilakukan ini bisa semakin masif, semakin cepat, sehingga koordinasi pemulihan untuk wilayah terdampak itu juga semakin cepat. Yeah. Semakin cepat energi bisa masuk menjangkau daerah yang sebelumnya terisolir maupun terputus. Ini akan menambah kecepatan bagaimana perbaikan di lokasi tersebut dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kami sudah semaksimal mungkin, kami sudah best effort untuk terus menyalurkan energi ke wilayah terdampak. Contohnya seperti Aceh, dan harapan kami tentunya kami juga sampaikan bahwa masyarakat mohon sedikit bersabar. Kami tidak tinggal diam, kami berusaha terus untuk mencari akses, dan kami terus berusaha mencari alternatif bagaimana energi ini sampai ke masyarakat, sehingga paling tidak masyarakat berangsur pulih dari sisi aktivitas sehari-hari. Baik aktivitas penggunaan BBM-nya ataupun aktivitas penggunaan LPG-nya untuk memasak dan lain-lain. Itu 2 harapan kami, dan tentunya kehadiran dari pemerintah sebagai di tempat di mana kami BUMN Pertamina ini bernaung ya. Yeah. Kami siap untuk membantu, kami siap untuk ditugaskan dalam bentuk pemulihan, dan harapannya kerjasama dukungan dari masyarakat di wilayah itu menjadi kunci penyemangat bagi kami untuk tidak pernah kena lelah, Mas Edi. Oke, luar biasa ya Mas Robert. Terima kasih Mas Robert atas waktunya hadir di podcast Banyak Tanya. Memang kurang ya rasanya ya waktunya untuk betul tanya, ya. Karena memang banyak yang mungkin yang bisa dieksplor lagi terkait dengan kejadian di 3 provinsi ini ya. Betul. Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Karena memang apa yang dilakukan oleh Pertamina juga memang sangat luar biasa selama ini, demi proses pemulihan Aceh berjalan bisa mungkin ya lebih cepat ya itu. Nah, terima kasih Mas Robert atas waktunya. Mungkin kita kembali, bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Siap hadir pokoknya kalau dipanggil. Ya, dan salam juga buat teman-teman Pertamina. Salut untuk kerja kerasnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah podcast Banyak Tanya kita dengan narasumber Bapak Robert Marcelino Veresa Dumatubun sebagai Corporate Secretary dari PT Pertamina Patraniaga.
Dan ada yang mungkin saya highlight di sini adalah Pertamina tidak tinggal diam, dan masyarakat dimohon untuk bersabar karena proses pemulihan di daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat memang butuh waktu. Kita semua berdoa bersama, kita semua mendukung, kemudian kita semua bergerak untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat di 3 provinsi yang terdampak bencana. Semoga keadaan ini bisa lebih cepat terkendali dan semoga pemulihan ini juga lebih cepat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam podcast Banyak Tanya berikutnya.